warahmatullahi wabarakatuh. Orang segini banyaknya Islam semua, tapi jawab salam aja pada males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Giliran kenceng kayak teriaknya yang di pinggir jalan. Bu, Mas, Kang, Pak, salam itu doa. Maka ketika menjawab salam, ucapkan dengan ketulusan, sampaikan dengan bahasa yang indah dan suara yang enak. Kenapa? Agar doanya sampai kepada Gusti. Nah, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, para kiai, para sepuh, para habaib yang ada di desa kecamatan Kedung Waringin ya, khususnya Mekarjaya, desa Mekarjaya, kampungnya Kampung Cebong. Ini yang cater nyebut cebongnya itu. Yang saya hormati dan saya muliakan para pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Ranting, Desa Mekarjaya. Yang saya hormati pemerintahan Kabupaten Bekasi, Kecamatan Kedung Waringin, Kelurahan Mekarjaya, yang alhamdulillah Pak Camatnya bisa hadir. Yang saya hormati Kapolsek dan Ramil Kecamatan Kedung Waringin, Desa Mekarjaya atau Kelurahan Mekarjaya. Yang saya muliakan guru saya, sahabat saya, kadang-kadang kawan diskusi saya, kadang-kadang kalau sudah ngobrol sampai lupa waktu ya Habib Syekh Alwi, yang alhamdulillah pada malam hari ini beliau sudah hadir untuk bertemu menyapa kita semua. Yang saya banggakan sahabat-sahabat Ansor, Bansar, Pagar Nusa, Ibnu, IPPNU, Fatayat, Muslimat, dan semuanya saja. Sebab kalau disebutin satu-satu waktunya habis duluan. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua bisa berkumpul, bermuajahah dalam satu majelis yang sangat mulia, majelis yang penuh dengan keberkahan, yaitu majelis Maulidur Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bicara tentang maulid ini sebenarnya panjang sekali. Kayaknya kalau kita bicaranya dari awal nyampe akhir seminggu nggak bakalan kelar. Maka kita saya di sini enaknya sebenarnya bukan mauidhah hasanah. Apa sebabnya? Kalau mauidhah hasanah ini makomnya para kiai, makomnya Syed Syekh Alwi, bukan makom saya. Apa sebabnya? Wong saya kiai aja bukan, ustadz juga bukan. Lah terus saya ini apa? Saya ini hanya sebutir debu yang nempel di sendalnya para kiai, sebutir debu yang nempel di sendalnya para habaib. Artinya apa? Kalau saya menyampaikan mauidhah hasanah, kayaknya saya ini su'ul adab gitu loh. Maka kita di sini ngobrol-ngobrol saja ya. Setuju? Setuju? Ngobrol? Ngobrol. Yang namanya ngobrol kalau duduk satu, duduk semua. Kalau berdiri satu, ya berdiri semua. Lah kira-kira panjenengan suruh berdiri semua gitu, mau nggak? Sejam aja. Ini yang kasihan ibu-ibu, pulang-pulang nyampe rumah gempor gitu kan.
Maka saya yang ngalah saja ya, saya yang duduk gitu. Ya, terima kasih. Pinteran aja mumpung megang mic. Bu, Pak, belakangan ini marak kembali orang-orang yang mengatakan maulid bid'ah. Betul enggak? Katanya maulid ini bid'ah dan segala macam lah. Bahkan ada salah satu ustadz yang konon katanya ustadz ngomong bahwa maulid itu memperingati kesesatannya Rasulullah katanya. Ini ngawurnya kenemenen. Apa itu jelas orang nggak ngerti tentang tarikh Rasulullah, tentang bagaimana Rasulullah, bagaimana sifat maksumnya Rasulullah, bagaimana dengan apa? Sifat nubuah Rasulullah yang sudah ada sejak di zaman kandungan. Ini berarti orang nggak ngertinya kenemenan gitu loh. Itu. Sebenarnya untuk menjawab itu semua gampang, Bu. Ya. Apa? Di dalam Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hakikatnya kita bersyukur. Kita bergembira. Kita bersyukur atas nikmat iman Islam yang dibawa oleh Kanjeng Rasulullah. Ya, itu. Kita bersyukur, kita bergembira. Kenapa? Karena kita adalah umatnya beliau. Lah, sekarang begini. Ketika Rasulullah lahir, semua makhluk Gusti Allah baik yang di langit maupun yang di bumi itu gembira. Hatta Abu Jahal, tahu Abu Jahal? Tahu enggak? Tahu Abu Jahal enggak? Alhamdulillah mendingan enggak tahu dah daripada tahu nanti malah justru ikut-ikutan kan gitu kan. Nah. Abu Jahal saja gembira. Itu loh. Yang tidak gembira atas kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad itu cuman satu makhluknya Gusti Allah itu. Siapa? Iblis. Jadi kalau ada orang yang ngomong maulidan bid'ah dan mengatakan maulidan sesat dan segala macam, pertanyaannya satu, jangan-jangan nih orang temannya iblis kan gitu kan? Udah gitu aja, nggak usah pakai dalil-dalilan. Apa sayang-sayang dalilnya? Wong dalil itu adalah kebenaran mutlak, kebenaran yang datangnya dari Allah, yang datangnya dari Rasulullah, terus hanya digunakan untuk mujadalah dengan orang-orang modal kayak gitu. Eman-eman dalile gitu loh. Maka jawabnya kayak gitu saja. Makhluknya Gusti Allah yang tidak senang atas kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad cuman iblis. Jadi kalau ada orang mengatakan maulidan bid'ah, ini jangan-jangan adalah temannya. Nah, tuh kayak gitu aja. Ya, gampang nggak? Gampang, nggak usah sulit-sulit. Wong Islam itu gampang kok. Yang bikin sulit Islam itu sebenarnya umatnya. Islam itu asik. Yang kedua, bersyukur atas kelahirannya Rasulullah. Karena apa? Dengan lahirnya Rasulullah kita diberikannya nikmat iman Islam, nikmat hidayah, nikmat barakah, nikmat syafaat yang insya Allah nanti akan kita dapatkan di yaumil akhir kelak. Kan kayak gitu. Lah panjenengan dikasih uang 100.000 sama Pak Lurah aja ingatnya seumur hidup. Betul nggak? Dikasih uang sama Pak Lurah, kasih duit dah 1.000, itu ingatnya seumur hidup. Kalau di sini lurahnya langsung dari pemerintahan ya Pak ya. Oh pilihan. Itu kalau udah dikasih duit 100.000, Pak Lurah nyalon lagi pasti dipilih lagi tuh. Itu. Terima kasihnya nggak habis-habis deh itu. Yang namanya Pak Lurah luar biasa hebatnya gitu kan. Apa anak gue sakit kalau dikasih duit 100.000? Wah inget seumur hidup. Lah ini dikasih nikmat iman Islam atas kelahirannya Rasulullah terus tidak berterima kasih. Kita ini manusia model apa kalau kayak gitu? Ayo, betul kan? Lah ini, maka panjenengan sedoyo harus hati-hati dengan orang-orang modal kayak gitu. Selanjutnya di dalam Maulid Nabi kita diajarkan diajarkan akhlakul karimah. Kenapa? Kayak yang dibaca adalah ratib, yang dibaca adalah barzanji, yang menceritakan tentang tarikh Rasulullah, sikap pola perilakunya Rasulullah, apa? Akhlakul karimah. Kenapa?
Karena kita manusia, hidup itu butuh panutan. Betul enggak? Orang hidup butuh panutan. Lah sekarang maulidnya dibid'ahkan, haulnya dibid'ahkan, sehingga anak muda tidak tahu siapa yang akan menjadi panutan sinetronnya tiap pagi. Akhirnya apa? Anak muda panutannya sinetron. Betul kan? Ini degradasi model kayak ginilah yang kemudian dilupakan oleh umat Islam kekinian. Apa? Umat sengaja dijauhkan dengan para ulamanya, umat sengaja dijauhkan dengan para panutannya, dengan pola apa? Membid'ahkan semua hal yang berkaitan dengan para tokoh, para panutan kita. Toh kayak gitu. Maka panjenengan harus hati-hati. Yang kedua, selanjutnya mengenai persoalan akhlak. Akhlak ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena al-akhlak adalah al-khuluq. Al-khuluq adalah asal mula penciptaan manusia. Apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, bukan limakarimal adat, apa? Limakarimal ilmi, bukan limakarimal mali, apalagi limakarimal jabatani, gitu loh. Itu akhlak. Kenapa? Karena inti daripada kemanusiaan adalah akhlak. Buktinya apa? Buktinya panjenengan kalau ada orang yang keluar dari nilai-nilai akhlak, disebutnya manusia yang tidak berperi kemanusiaan. Lah inilah Rasulullah membawa kita kepada akhlak, sehingga kita sebagai manusia bisa menjadi manusia yang seutuhnya. Tuh, lah sekarang akhlak ini kayak gimana? Apakah akhlak itu hanya pada persoalan yang berkaitan dengan antara anak dengan orang tua, murid dengan guru? Tidak. Akhlak yang nyata-nyata paling jelas adalah akhlak di dalam kehidupan bermasyarakat, yang di dalam kehidupan masyarakat lebih besar disebut dengan negara. Indonesia saat ini kacau balau. Akibat apa? Akibat masyarakat Indonesia kehilangan akhlak kebangsaannya. Pemerintahannya dicaci maki, pemimpinnya dicaci maki. Akhirnya apa? Kacau. Lah ini akibat daripada kita semua kehilangan akhlak kebangsaan. Itu loh. Ini. Kalau saya mau ceritakan panjang lebar, mau sejarahnya saya ungkap semua biar panjenengan paham. Sebab sekarang ini banyak sekali orang bicara, banyak sekali orang ngomong, tapi nyata-nyatanya bukan untuk memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, malah justru memprovokasi masyarakat, sehingga banyak masyarakat kehilangan nilai-nilai kemanusiaannya. Banyak sekarang itu. Di mana? Di YouTube. Betul kan? Di YouTube. Nih, Kang, Pak, Bu, panjenengan sedoyo, kalau saya ceritakan sedikit sejarah tentang persoalan siapa sih orang Jawa ini loh, atau orang Nuswantoro ini loh, ya, dan nanti berkaitan dengan Islam di Indonesia, berkaitan dengan kenapa NKRI harga mati, ini panjang. Pertama, 430 tahun setelah Nabiullah Adam diutus, dalam satu riwayat diceritakan, insya Allah ini di zamannya zaman Nabiullah Syekh, diutuslah 20.000 orang untuk mengisi tanah-tanah kosong, termasuk salah satunya adalah tanah Nuswantoro atau Nusantara. Nuswantoro ini Nusantara, diutus. 20.000 orang ini tidak kuat dalam perkembangannya untuk menjadikan kehidupan di masyarakat. Kalah. Kenapa? Karena Jawa isinya setan merkayangan, bajingan dan segala macam, wis gampangannya, binatang buas. 20.000 orang ini dalam perkembangannya pada mati.
ada yang dimakan binatang buas, ada yang kena setan-setan merkayangan kayak gitu, ya. Sehingga tinggal tersisa 20 orang ini kemudian kembali ke tanah kelahirannya. Apakah itu Arab tanah kelahirannya? Bukan, pada saat itu belum ada Arab, itu loh, belum ada negara. Kembali, dan di dalam perkembangan berikutnya dikirim lagi 20.000 orang. 20.000 orang inilah kemudian yang menjadi cikal bakal warga Nusantara. Itu. Di sini berkembang biak, terus berpopulasi sehingga menjadi masyarakat yang luar biasa. Ya. Yang di bawah ada yang ngasuh namanya Sang Hyang Ismoyojati loh. Itu. Ini kalau Gus Muafiq yang ceritain kayak wayang itu nantinya. Ya. Padahal ini sejarah bener ini. Sang Hyang Ismoyojati. Sang Hyang Ismoyojati ini kemudian setelah tahun 640 sebelum Masehi, ketika Hindu Buddha lahir di tanah Hindia, bisa menyebarkan agama di Jawa, bisa diterima dengan baik. Kenapa? Karena masyarakat Jawa pada saat itu atau Nusantara pada saat itu sudah memiliki kepercayaan atas kekuasaan yang lebih di atas kekuasaannya manusia. Itu loh. Sehingga Hindu Buddha bisa masuk, diterima. Karena ajaran Hindu Buddha pun seperti itu. Ada kuasa di atas kuasa manusia, yaitu kuasanya Sang Hyang Widiwasa, kata orang Hindu Buddhanya. Bisa diterima. Nah, berkembang biak. Dalam hal ini kemudian Sang Hyang Ismoyojati di zaman Hindu Buddha berganti nama menjadi Semar Badranaya. Loh, itu. Semar Badranaya. Atas pengaruh Hindu Buddha, Sang Hyang Ismoyojati menjadi Semar Badranaya. Kemudian di dalam perkembangannya di Nusantara ini kemudian muncul kerajaan-kerajaan, dan yang terkenal adalah kerajaan Majapahit. Di zaman Majapahit inilah Semar Badranaya berganti nama menjadi Sabdopalon. Loh, kayak gitu. Sabdopalon ini kemudian bersemayam di Gunung Tidar di Magelang. Setelah kemudian di dalam perkembangan berikutnya lahir Islam, turun kepada Kanjeng Nabi Muhammad dengan membawa ajaran akhlakul karimah. Ya. Di dalam perkembangannya penyebaran agama Islam tidak kurang di Indonesia para sahabat Rasulullah yang turun ke tanah Nusantara ini untuk menyebarkan agama Islam. Siapa? Salah satunya adalah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang turun di Palembang. Tuh. Kemudian wakilah dalam satu riwayat dijelaskan bahwasannya Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah turun di tanah Jawa, khususnya Jawa Barat. Putra dari sahabat-sahabat yang lain turun, ada yang di Kalimantan, ada yang di Sulawesi, ada yang lain. Tapi Islam belum bisa berkembang, belum bisa diterima oleh masyarakat Jawa. Sehingga kesulitan di dalam mengembangkan Islam di tanah Jawa ini karena apa? Karena Islam orang Jawa, bukan Islam, orang Jawa sudah memiliki kepercayaan. Maka Jawa ini disebut sebagai salah satu suku dengan budaya tertua di dunia, bukan suku Maya dan suku Inka doang. Tapi Jawa antara lainnya adalah suatu wilayah suku bangsa yang memiliki budaya tertua di dunia. Nah, karena Islam tetap harus dikembangkan, maka pada zaman Sultan Muhammad I di tanah Persia dikirimkan 9 orang ulama ke tanah Jawa. Kenapa 9 orang Jawa, 9 orang ulama secara rombongan? Sebab ketika satu-satu enggak kuat. Enggak kuatnya kenapa? Karena Jawa sangat kental dengan budaya. Loh, itu. Dikirimkan 9 orang. Siapa 9 orang ini? Satu adalah Syekh Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi, yang orang kita menyebutnya dengan Syekh Ahmad Subakir.
Yang kedua adalah Syekh Ibrahim As-Samarqandi, ya. Dan yang 7 tergabung dengan sebutan Syekh Jumadil Kubro. Jadi Syekh Jumadil Kubro bukan 1 orang, 7 orang. Makanya Syekh Jumadil Kubro kuburannya banyak. Ada di Semarang, ada di Pemalang, ada di Surabaya. Itu. Di dalam perkembangan berikutnya dakwah Islamiyah di tanah Nusantara ini menghadapi serangan yang sangat luar biasa, bukan hanya dalam persoalan dengan makhluk-makhluk gaib, tetapi juga dari orang-orang yang tidak senang adanya Islam. Maka Syekh Ahmad Subakir yang notabene adalah seorang ulama dengan kemampuan ilmu hikmah yang luar biasa melakukan tirakat. Wis gampang aneh kalau orang Jawa ngomong tirakat. Setelah tirakat beliau mendapatkan perintah untuk menanamkan batu hitam yang dibawanya dari tanah Persia untuk ditanam di Gunung Tidar. Tuh. Ini kalau diceritain sejarah kayak gini pada ngantuk ya? Ngantuk nggak? Kalau ngantuk tekentiin gitu loh. Di Gunung Tidar Magelang. Setelah batu hitam itu kemudian ditanam di Gunung Tidar, setan, merkayangan, siluman, wis sak bangsane lah gitu. Pada mencelat, pada kabur kepanasan. Pada kabur kepanasan. Sehingga kemudian Sang Hyang Ismoyojati Semar Badranaya atau Sabdo Palon ini menampakkan dirinya. Bertanyalah Sabdo Palon itu kepada Syekh Ahmad Subakir. Engkau siapa wahai Kisanak? Nah, ini bahasanya Kisanak, Bib. Kalau Kisanak itu bahasa zaman dulu gitu loh. Kalau saya nyebut antum bukan Kisanak, Bib. Ya. Engkau siapa Kisanak? Syekh Ahmad Subakir menjawab, saya adalah Syamsuddin Al-Bakir Al-Farsi, orang yang diutus oleh Sultan Muhammad I untuk menyebarkan kapitayan. Kapitayan ini kepercayaan, ini bahasa lama juga. Kepercayaan atas turunnya Islam di tanah Arab. Kalau engkau siapa? Kata Syekh Subakir. Kata Semar Badranaya, aku adalah Sabdo Palon. Di zaman sebelum datangnya Hindu, saya adalah Sang Hyang Ismoyojati. Setelah kemudian turun Hindu, terpengaruh atas ajaran Hindu dan segala macam, saya berganti nama menjadi Semar Badranaya. Setelah zaman Majapahit ini, saya menjadi Sabdo Palon. Loh, itu. Aku adalah Pangemong Satrianing Tanah Jawa. Loh, itu. Ini orang Betawi ngerti enggak? Pangemong Satrianing Tanah Jawa gitu loh. Ini bahasa wayang juga masalahnya. Jadi Pangemong Satrianing Tanah Jawa adalah pengasuh para satria di tanah Jawa. Gitu loh. Nah, antum kesini, engkau kesini mau apa Kisanak? Syekh Ahmad Subakir menjawab bahwa saya akan menyebarkan ajaran kepercayaan tentang adanya kuasa di atas kuasa manusia. Kata Sabdo Palon, sampean salah alamat bro. Kalau orang sekarang kayak gitu mungkin. Bro, lu salah alamat deh bro, gitu kan. Gitu. Engkau salah alamat. Kenapa? Karena orang Jawa sudah memiliki kepercayaan terhadap yang kuasa di atas kuasa manusia. Oke, lanjutkan. Saya pengen tahu kapitayan Jawa itu seperti apa. Dilanjutkanlah, diceritakan oleh si Sabdo Palon ini, bahwa kepercayaan Jawa adalah mempercayai adanya kuasa di atas kuasa manusia. Kata Syekh Ahmad Subakir, kalau begitu sama. Nah, itu. Yang kedua, kapitayan Jawa adalah kapitayan atau kepercayaan yang memberikan ajaran cinta, kasih, dan bakti, kang disebut dengan toto kromo. Lah, kata Syekh Ahmad Subakir, kalau begitu sama. Kami di Islam juga memberikan atau mempercayai adanya kuasa di atas kuasa manusia yang disebut dengan kuasa Allah. Itu.
Kemudian mengenai persoalan ajaran budi pekerti, ajaran tata krama itu pun sama. Di dalam Islam itu disebut dengan akhlak. Itu loh. Kalau begitu sama. Biarkan dan berikan kesempatan kepada saya, kata Syekh Ahmad Subakir, kepada saya dan sahabat-sahabat saya yang 9 ini untuk menyebarkan kapitayan, menyempurnakan kapitayan Jawa agar menjadi kapitayan atau kepercayaan ya, yang sama dengan kapitayan ajaran leluhur kita semua. Siapa? Orang Jawa, Nabiullah Syekh alaihi salam ya. Dan ajarannya adalah yang disempurnakan di dalam ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad, yaitu agama Islam. Sabdo Palon, ya mungkin kalau sekarang gini ya, mungkin beliau berdua sambil ngopi gitu, sambil gitu mungkin kayak gitu. Nah, akhirnya baik, kata Sabdo Palon, saya berikan kesempatan kepada engkau wahai Syekh dan para sahabatnya untuk menyebarkan kapitayan Islam di tanah Jawa dengan 4 syarat. Pertama, jangan ada paksaan terhadap kapitayan atau kepercayaan yang engkau bawa di tanah Jawa. Jangan ada paksaan kepada masyarakat. Syekh Ahmad Subakir setuju. Yang kedua, engkau tidak boleh mengganti budaya masyarakat Jawa menjadi budaya Arab karena engkau dari Arab. Syekh Ahmad Subakir setuju. Yang ketiga, apabila nanti ada kerajaan-kerajaan maka harus ada persilangan. Apabila rajanya Muslim maka patihnya harus Hindu atau Buddha. Apabila rajanya Hindu atau Buddha maka patihnya harus Muslim. Syekh Ahmad Subakir lagi-lagi setuju. Dan yang keempat, karena engkau sekarang ada di tanah Jawa, walaupun engkau berasal dari tanah Persia Arab, maka engkau harus jadi masyarakat Jawa, harus jadi orang Jawa. Syekh Ahmad Subakir lagi-lagi setuju. Dan apabila nanti ada goro-goro, apabila engkau tidak bisa menenteramkan, mensejarahkan masyarakat, maka aku Sabdo Palon akan turun kembali dengan membawa goro-goro, gitu loh, kata Sabdo Palon. Syekh Ahmad Subakir di sini tahu 4 syarat saya setuju, tapi untuk yang terakhir itu sudah di luar kuasa saya karena saya Subakir memiliki umur yang sangat terbatas. Tuh, itu. Loh, apakah ini berarti Syekh Ahmad Subakir kalah terhadap Sabdo Palon? Bukan, Bu. Apakah berarti Syekh Ahmad Subakir menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh Sabdo Palon itu karena kalah dalam berargumen? Bukan, semua ada dasarnya. Pertama, tidak ada paksaan di dalam menyebarkan kapitayan yang engkau bawa. Syekh Subakir setuju, dasarnya adalah la ikraha fid din. Tuh, aja salah maulana ari ulama ku pinter. Dudu ulama sing mung bisa nyaci maki tok, ngono lho. Itu. Setuju, apa dasarnya? Dasarnya adalah la ikraha fid din. Syekh Subakir setuju. Yang kedua, tidak mengganti budaya Jawa menjadi budaya Arab. Syekh Subakir setuju, ada dasarnya, ada. Apa? Gusti Allah dawu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'aban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kan begitu. Bicara syu'abun itu kalau bicara pohon adalah cabang atau ranting. Lah bicara manusia otomatis harus diartikan sebagai suku-suku dan bangsa-bangsa. Bicara suku-suku dan bangsa-bangsa otomatis bicara budaya-budaya. Bicara budaya otomatis terjadi perbedaan-perbedaan budaya. Maka perbedaan budaya adalah sunnatullah tuh. Itu loh. Ya.
Jadi Syekh Ahmad Subakir bukan tanpa dasar. Itu. Dan syarat yang keempat, bahwasannya karena engkau ada di Jawa, maka engkau harus jadi orang Jawa. Jangan jadi orang Arab. Syekh Ahmad Subakir setuju, ada dasarnya, ada. Apa? Dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mendawuhkan, patok bumi setelah aku adalah anak-anak dan keturunanku. Ya. Lah sekarang bicara patok, orang matok di sawah, orang mau matok sawah, ini yang menyesuaikan patoknya atau sawahnya? Ayo. Patoknya atau sawahnya? Patoknya. Orang matok laut, maka patoknya disesuaikan dengan kondisi laut. Kalau patoknya tidak disesuaikan, maka patoknya menjadi rapuh, gitu kan? Lah ini, maka apa? Ya alhamdulillah Syekh Alwi, Syekh Alwi ini, beliau Habib yang Jawani gitu loh. Itu. Kenapa? Karena ingat daunnya anjir ya, Habib. Itu. Kenapa? Karena patok itu dimanapun adalah patok yang menyesuaikan tanah, bukan tanah menyesuaikan patok. Itu. Maka habaib, ya mari kita menjadi orang Jawa, berdakwah dengan cara Jawa, berdakwah dengan cara kultur dan adat budaya Jawa. Itu. Lah ini yang dilakukan oleh para wali songo. Tadi beliau Syekh Ahmad Subakir dan kawan-kawan dan sahabat-sahabatnya yang 9 orang itu disebut dengan generasi wali songo pertama. Berikutnya kemudian melakukan dakwah dengan menggunakan cara-cara pendekatan kultur atau budaya Jawa. Beliau tidak mengganti budaya Jawa menjadi budaya Arab, tapi beliau merubah budaya Jawa yang notabene penuh kemusyrikan, penuh dengan pengaruh Hindu Buddha menjadi budaya-budaya yang memiliki nilai-nilai ubudiyah Islamiyah. Tuh kayak gitu. Lah sekarang kok orang ngomong seenak sendiri, itu budaya itu nggak boleh, Islam itu menolak budaya. Kata siapa? Islam menolak budaya. Itu loh. Enggak, Islam itu tidak menolak budaya. Itu. Ini pendekatan kultur di dalam dakwah yang dilakukan oleh para wali songo lah, sehingga akhirnya kita semua bisa berislam dengan tenang, bisa bersyiar Islam dengan mudah diterima oleh masyarakat. Itu loh. Kenapa? Karena para ulama memposisikan Islam sebagai agama, bukan sebagai budaya. Itu loh. Kenapa? Di dalam ilmu budaya disebut ada yang namanya akulturasi budaya, yaitu bercampurnya satu budaya baru dengan budaya lama sehingga menumbuhkan budaya yang baru, lebih baru. Lah kalau kita menganggap bahwa Islam ada untuk mengganti budaya, maka secara tidak langsung kita menganggap bahwa Islam adalah budaya, sebab yang bisa mengganti budaya adalah budaya lagi. Tuh kayak gitu. Maka yang hati-hati lah, sing hati-hati. Islam tidak menolak budaya. Sebagai contoh lagi bahwasanya Islam tidak menolak budaya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, tes. Ini tadi sekilas info ya, gitu. Nah, bukti lagi bahwasannya Islam tidak menolak budaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, ahabbuni al-qamis li'anni Arabiyan. Li'anni-nya Arabiyan loh. Aku mencintai gamis karena aku orang Arab. Itu. Ya. Bukan ahabbuni al-qamis li'anni musliman, tapi Arabiyan. Ini menunjukkan betapa Rasulullah sangat mencintai budayanya, dan itu adalah ajaran kepada kita agar mencintai budaya. Itu paham ya? Nah kayak gitu banyak hal Kang, banyak hal. Lah sekarang orang-orang kekinian ngarangnya kenemenen Islam nolak budaya dan segala macam. Kata siapa? Itu.
Wong yang namanya gamis itu Rasulullah dawuh li anninya Arabian bukan li anni musliman. Apa sebabnya? Kalau Islam nolak budaya, niscaya orang Arab sekarang nggak ada yang pakai jubah. Sok nggak percaya. Kalau Islam itu ada dan menolak budaya, niscaya orang Arab sekarang tidak ada yang pakai jubah. Apa sebabnya? Jubah itu dipakai oleh orang Arab sejauh sebelum Islam ada. Artinya Abu Jahal ya pakai jubah kok. Betul kan? Abu Lahab dia pakai jubah kok. Itu. Tetapi Rasulullah menerima jubah sebagai budaya. Apa budaya yang diteruskan, bahkan mencintai budayanya. Kenapa? Karena jubah sebagai budaya bisa digunakan untuk pelaksanaan syariat Islam. Apa? Satrul aurat. Oh, kayak gitu. Ya, paham ya? Ada yang parah teman saya sambil gurau dia ngomong, untung Rasulullah lahirnya di Arab ya Kang. Maksudnya, lah ya iya kalau di Jawa mungkin Rasulullah dawuhnya ahabuni albatik li anni jawian. Ngarang aja kamu. Gitu. Itu bergurau. Nah itu. Jadi menutup aurat Allah pun tidak pernah menentukan tutuplah aurat kamu dengan apa gitu, nggak pernah. Dengan apapun menutup aurat hak boleh. Gitu. Misal suatu saat ada yang menutup aurat, nih misalnya ibu-ibu, ya menutup auratnya pakai daun pisang, boleh nggak? Boleh. Tapi nanti jangan salahin orang yang nyebut ngomong, ini ada lontong jalan gitu. Lah ini. Maka kita semua harus memahami itu. Konteks budaya dengan konteks agama adalah dua hal yang berbeda, yang tidak boleh dipertandingkan, tetapi yang harus adalah dipersandingkan agar antara budaya dengan agama bisa berjalan seiring. Budaya bisa menjadi alat pendorong untuk adanya dakwah Islamiyah di Indonesia. Tentunya dengan akhlakul karimah. Inilah yang dilakukan oleh para ulama Nahdlatul Ulama di dalam berdakwah, di dalam apapun yang dikedepankan selalu akhlakul karimah. Persoalan akhlak ini bukan hanya pada persoalan anak kepada orang tua, murid kepada guru, adik kepada kakak, tetapi juga akhlak di dalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat yang paling besar adalah negara. Maka apa? Dah ada dawuh Allah, ati Allah wa ati ar-rasul wa ulul amri minkum. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulul amri minkum. Ati'un li ulul amri itu adalah akhlak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu loh. Mentaati ulul amri. Ulul amri adalah pemerintahan yang sah secara hukum. Itu ulul amri. Maka apa? Para ulama bersepakat apa? Di dalam kitab Al-Anwarul Salik dijelaskan wa hrumu 'alal mar'il muslimina al-bughat. Haram hukumnya bughat. Orang Islam bughat kepada pemerintahan yang sah. Haram. Kenapa? Karena ati'un li ulul amri itu adalah akhlak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah yang dilakukan oleh para ulama Nahdlatul Ulama. Termasuk akhlak di dalam apa? Berbangsa dan bernegara adalah NKRI harga mati, bro. Paham, bro? Ini Bansar kudu paham nih. Itu adalah akhlak di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa NKRI harga mati? Mencintai negara. Ada yang ngomong di YouTube itu tidak ada dalilnya katanya mencintai negara itu. Kata siapa? Ngaji ya orang pragat gue. Apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika hijrah ke Madinah dan ketika beliau pertama kali menginjakkan kaki di tanah Madinah, apa doa beliau? Ya Allah, jadikan aku mencintai Madinah sebagaimana aku mencintai Mekah, bahkan lebih. Mencintai Mekah. Mekah dalam hal ini konteksnya adalah tanah kelahirannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu artinya adalah ajaran untuk mencintai negara. Yang kedua, Sayyidina Umar bin Khattab dawuh, laula hubbul watan la huriba baladus su'a fa bihubbil autan umiratul buldan.
Itu. Laula hubbul watan, andaikan tidak ada rasa mencintai tanah air, lahuriba baladus su'a, maka hancur atau rusak negara tersebut. Fa bihabbil autan, maka dengan adanya rasa cinta tanah air, umiratul buldan, negara tersebut akan berkembang. Itu pentingnya mencintai negara. Ngomong maning bro, langkah dalile. Ayo, perang sana. Tukang mancing gaya ngerti ada model-model mengkonon sih. Alhamdulillah saya di Bekasi ini banyak kawan mancing yang bergabung di PAB itu, Patriot Angler Bekasi itu, sering mancing ke Muara Belacan itu, Muara Gembong. Nah itu. Inilah pentingnya mencintai negara. Lah persoalan kemudian NKRI harga mati saat ini banyak orang ya, kekinian yang mengatakan bahwa itu karena politik dan politik ngawur ya kenemenan. Ngerti nggak ngawurnya kenemenan? NKRI harga mati bukan hanya sebatas doktrin untuk mempertahankan atau bela negara, tetapi yang paling utama adalah NKRI harga mati untuk berjalannya dakwah Islamiyah di Indonesia. Apa sebabnya? Sebab dakwah itu wajib hukumnya. Islam itu agama dakwah. Islam itu agama dakwah. Maka dakwah menjadi wajib bagi seluruh umat Islam. Wajib. Balighu anni walau ayah. Itu jelas perintahnya. Nggih? Balighu anni walau ayah. Jelas. Itu adalah anjuran atau perintah untuk kita berdakwah. Artinya dakwah itu wajib. Lah, prasyaratnya dakwah itu apa? Prasyaratnya dakwah bisa berjalan dengan baik adalah adanya kedamaian, keamanan, ketentraman di tengah masyarakat. Dakwah tidak akan bisa berjalan kalau masyarakatnya perang. Dakwah tidak akan bisa berjalan kalau masyarakatnya benteng cewengan. Lah, ini bahasa Cirebon nih. Ngerti nggak benteng cewengan? Kalau benteng ceweng kayak gini nih, nggak pernah bertemu, tengkar aja gitu loh, nggak bakalan bisa berjalan. Terbukti, iya banyak dakwah Islamiyah tidak akan berjalan kalau negara ini perang. Bukti Afghanistan, seorang ulama sedang menyampaikan khutbah Jum'ah, khutbah Jum'ahnya belum selesai ditembak mati, dakwah nggak selesai, jamaah bubar. Di Pakistan juga begitu, di India juga begitu. Nah, itu. Maka untuk berjalannya dakwah Islamiyah, maka negara harus aman. Karena dakwahnya aman, apa dakwahnya wajib, dan prasyaratnya dakwah itu ada keamanan dan kedamaian, maka menciptakan keamanan, kedamaian, ketentraman di tengah masyarakat itu pun hukumnya menjadi wajib. Apa kata santri? Malayatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Kata Syekh Sa'di Dawu, wasailul umuri kal maqasid wahkum bihadzal hukmi lizawaid. Tuh, maka NKRI harga mati adalah untuk terciptanya keamanan, kedamaian, ketentraman di tengah masyarakat. Untuk apa? Untuk berjalannya dakwah Islamiyah di Indonesia. Untuk apa? Li'a'la kalimatillah di bumi Indonesia. Tuh kayak gitu ngomong NKRI harga mati salah. Hari beli ngerti menang aja kaken omong konon lu. NKRI harga mati disalah-salahkan, dasar beli ngerti ngawur ya kenemenan. Iku lu wis mengkonon merovokasi wong dan ora waras-waras ki primen ngono lho. Lah ini paham nggih? Inilah NKRI harga mati. Maka Bansar, Ansor dan seluruh komponen masyarakat diatur di dalam undang-undang untuk apa? Untuk menjaga keamanan, ketentraman, ketertiban dan bela negara. Bukan polisi saja, bukan TNI saja, tapi kita semua termasuk Bansar. Kenapa? Dengan NKRI harga mati harus menunjukkan bahwa hubbul watan itu adalah hak. Setuju? Setuju? Mari kita teriakkan NKRI harga mati. Setuju? NKRI harga mati. NKRI harga mati. Ayo teriakkan bareng-bareng yang muda semuanya. Negeri ini milik kita. NKRI harga mati. Nah, kayak gitu kan enak. Siapapun ancaman, hambatan, gangguan
yang terjadi di negeri ini adalah tanggung jawab kita semua untuk menyelesaikannya. Sebab polisi jumlahnya cuma terbatas, TNI ya terbatas, maka bela negara adalah kewajiban kita semua sebagai warga negara. Demikian dari saya, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf apabila ada sabul lisan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.